Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata beliau, Rasul berkata, min haqqil waladi ala walidihi salasatu asya ayyuhsinahu asma'uhu iza walad wa yu'allimul kitaba ila aqala wa yuzawwijuhu iza adraka atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, di antara hak seorang anak kepada orang tuanya itu ada 3. Hak anak pada orang tuanya, bukan kewajiban ya. Hak anak kepada orang tuanya ada 3 perkara. Maknanya kewajiban orang tua pada anak itu ada 3 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ayyuhsinasmahu iza walada. 1, memberinya nama yang baik jika dilahirkan. Melahirkan tuh ya, orang tua wajib memberikan nama yang baik pada anak yang dilahirkan atau cucu sama. Yang kedua, wa yu'allimul kitaba idza aqala, memberinya ilmu ya, khususnya ilmu agama. Nanti kita rinci satu-satu. Jika dia sudah berakal, memayyiz tuh ya, udah bisa ukur 2 tahun 3 tahun sudah bisa berpikir, beri dia ilmu ya. Ilmu kan sudah bisa berpikir, Pak. Anak 2 tahun sudah bisa berpikir, 3 tahun sudah bisa main HP kan saya. Kasih ilmu dia. Ya. Yang ketiga, ayuzawwijahu idza adraka, dan nikahkanlah jika sudah pantas untuk dinikahkan. Itu menjadi hak anak, Pak. Dan kewajiban orang tua mana? Jadi 3 tuh. Nggak ada tuh anak menuntut supaya jadi presiden kepada orang tuanya, nggak ada ya. Bukan ajaran Islam, atau sebaliknya ya. Pengen jadi presiden, Pak? Nggak, tidak itu. Tapi hak anak 1, mendapatkan nama yang baik. Nama ini penting, Pak. Nama anak ini penting. Karena nanti dari kiamat, kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal kiamati asma'ukum wa asma'i abna'ikum fasinu asma'ukum. Ya, sesungguhnya kalian itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan namamu dan nama orang tuamu. Termasuk mungkin nama kakekmu ya. Kan sekarang banyak namanya sama ya. Apalagi di budaya kita, budaya Sunda, namanya sama semua. Kadang-kadang orang tuanya sama juga ya. Di sana peranan kakek yang membedakannya nanti ya. Jadi fulan bin fulan bin fulan. Nah gitu. Allah manggilnya itu, Pak. Rasul cerita nanti hari kiamat itu Allah memanggil kita tuh nama kita dan nama orang tua kita, mungkin nama kakek kita, seterusnya tuh. Harus cerita gitu. Oleh karena itu, berikan nama yang baik, ya. Fasinu asma'akum, beri nama dia yang baik. Dan kata Rasulullah, salah satu bentuk memuliakan anak apa? Memberi nama yang baik. Akrimu auladakum bi asma'i fasinu asma'hum. Muliakanlah anakmu itu, cucumu itu ya, keturunanmu itu
dengan memberinya nama yang baik. Ya. Nama yang baik, jangan nama salah-salan. Si gundul, si pacul, jangan ya. Gundul pacul. Kasih nama yang baik. Boleh mau pakai bahasa Arab, boleh bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini boleh. Yang terpenting dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kasih nama Allah. Dulu ada di provinsi mana tuh namanya Allah. Itu enggak boleh. Bahkan nama malaikat pun dilarang sebetulnya. Rasul melarang memberikan nama malaikat ya. Jibril, enggak boleh. Ada ketentuan ya. Kita akan cerita panjang tentang itu dalam bab-bab lain. Jadi kapan memberikan nama itu? Rasul membimbing Islam Pak. Subhanallah, Bapak kalau belajar agama Islam maka tuh betapa Islam ini memberikan perhatian kepada umatnya sejak dia kecil. Bahkan sejak dia dalam kandungan, bahkan sebelum jadi Allah sudah bimbing Pak. Kata Rasulullah, kullu ghulamin murtahanun biaqiqah. Setiap bayi yang lahir itu terikat dengan akikah. Tuzbahu yauma sabihi, pada hari ketujuh itu potong hewan ya. Wa yukhlaqu wa yusamma, potong rambut dan kasih nama. Tuh kan, kasih nama tuh minimal pada hari ketujuh ya. Disunahkan setelah hari ke-7 atau hari ke-7. Kalau sebelumnya dia tidak. Jadi setelah hari ke-7 seterusnya ya. Itu adalah waktu untuk memberikan nama. Bareng biasanya potong rambut ya, akikah, bahkan khitan. Boleh kalau bagi laki-laki itu. Boleh dibarengin pada hari ke-7 itu bagus. Para sahabat banyak mempraktekkan itu ya. Mungkin kalau di adat kita agak kurang terbiasa mengkhitan pada hari ke-7 itu ya. Tapi kalau praktek boleh juga ya. Justru anak kecil itu kan, bayi itu lebih aman sebetulnya karena dia tidak merasakan. Beda dengan anak sudah gede, apalagi udah tua kayak kita gini. Dulu Nabi Ibrahim Pak dihitani umur berapa? 80 tahun. Ya, Nabi Ibrahim itu dihitan pada umur 80 tahun. Bapak bisa bayangkan gimana susahnya tuh, ya, menghitan umur 80 tahun. Nabi cerita bagaimana Nabi itu dipotong Pak, bukan dengan laser, enggak. Laser itu ada kelemahannya, kalau mati listrik dia sepotong dia. Bayangkan dihitan lasernya mati listrik sepotong. Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun dan pakai kampak, bukan pakai pisau, bukan pakai pedang, bukan pakai golok, bukan pakai silet, bukan pakai hinis, tapi pakai kampak. Mananya apa? Bapak bisa bayang nggak kalau motong sesuatu benar pakai kampak, ya mesti dapat dulu kan, dibejeng dulu ya. apa dibejeng namanya tuh? Ditarik, ya baru dikasih ganjel kan, ke batu ditarik dikasih ganjel, baru diterap. Nah gitu ya. Nah di Ibrahim kayak gitu dihitannya tuh. Kalau kita ada mu'alaf masuk Islam misalkan gitu ya, dihitan dia karena wajib hukumnya ya, dihitan. Sekarang gampang datang ke dokter, di laser, selesai. Zaman dulu nggak ada. Saya teruskan. Jadi pemberian nama itu penting Pak ya, kasih anak kita nama yang baik. Yang kedua apa? Wa yu'allimuhul kitaba iza aqala ya. Beri ilmu, pelajaran ya kepada anak kita Pak. Dalam hadis diterangkan tentang ilmu agama sebetulnya ya, ilmu agama yang utama itu. Tapi penjelasan sarannya boleh ilmu-ilmu yang lain juga. Bahkan Rasul berkata, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum." Ajarkan kepada anak itu ilmu yang cocok bagi dia sesuai dengan zamannya. Tidak seperti zaman kamu. Paham ya? Kalau anak kita sekarang nih, kalau diajarin geografi nggak ada gunanya. Dulu kita belajar nama-nama menteri, nama-nama departemen itu kan hafal gitu ya. Sekarang buat apa ngapalin begitu? Ya.
Rasul udah cerita begitu, Pak. Jadi sekarang ini sebetulnya apa yang Rasul ceritakan itu benar. Ajarkan anak kita ini ilmu, ya. Tadi ilmu agama yang utama tuh prioritas tuh ya, ilmu sholat, wudhu segala macam tuh. Ini Rasul cerita tentang ilmu-ilmu keduniaan, ya. Ajarkan anakmu itu ilmu yang sesuai dengan zamannya, ya. Karena zaman anakmu itu berbeda dengan zaman kamu, ya. Jadi kalau sekarang kita ngajarin anak tentang gadget, kalau kita ngerti ya, ajarkan yang positif, ya, ajarkan. Karena zaman anak sekarang gadget itulah jadi pegangannya, ya. Segala macam ilmu ada di gadget. Ajarkan dia kalau kita ngerti, kalau nggak ngerti jangan juga kasih tahu yang lain. Kalau kita tidak mampu sekolahkan, nah, suruh gitu ya. Ajarkan pada anak jika sudah berakal. Sejak kapan? Sejak mumayyiz, umur 3 tahun ajarkan anak, bimbing. Nah, ajak dia sholat. Jadi saya senang juga kalau anak kecil nih dibawa ke masjid, dia tahu orang tuanya sholat, ya. Dia tahu berjamaah. Karena diajak ke masjid kan ya, bagus sebagai bentuk pendidikan. Di rumah pun begitu. Di rumah ajak mamanya, ibunya, istri, bapak semua sholat bareng. Oh, ini orang tua saya sholat di rumah, baca Quran. Anak cucu kita dengerin baca Quran. Itu jadi pelajaran yang hebat, Pak. Pelajaran yang langsung meresap dari kecil, ya. Tanamkan anak itu, ya. Dengan apa? Dengan contoh sholat di rumah, baca Quran di rumah, makan bareng-bareng, ya. Istri cium tangan pada suami, anak cium tangan pada suami. Itu pelajaran sangat berharga dan itu diajarkan sejak kecil di rumah. Nabi nggak pernah ngajar anaknya itu di sekolah kayak kita, enggak. Tapi di rumah, bukan in kelas, tapi di rumah. Rumah itulah disebut sebagai baiti jannati, rumahku surga tuh. Bahkan di antara sholat sunnah yang paling afdol, paling utama sholat sunnah nih Pak ya, itu dilakukan di rumah. Kenapa? Karena diharapkan anak cucu bisa nyontok kepada bapaknya, pada kakeknya, pada mamanya, pada nininya. Contohnya langsung tuh, ya. Jadi ajarkan ilmu praktek langsung di rumah, ya. Ajak ke masjid sekali-kali, ikut bersosialisasi pentingnya berjamaah bermasyarakat agar tidak kuper. Apa kuper itu? Kurang pergaulan. Nanti dia bisa stres Pak, gedenya ya kalau kuper. Yang ketiga, ya, ayuzawwijahu iza adroka, nikahkan, ya, jika anak itu sudah pantas untuk dinikahkan. Tuh. Kapan itu? Kalau dia sudah beger, ya sudah ada tanda-tanda, ada pasangannya, kan itu ya, udah senang, udah mulai nampak dewasa, nikahkan, ya. Kenapa? Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak dinikahkan, khawatir timbul fitnah dan kerusakan masyarakat yang lebih besar. Rasul cerita akan repot kalau kita tidak buru-buru nikahkan. Dan apa kata Rasulullah, "Idza atakum man tardona dinahu khuluquhu fazawiju." Jika ada datang seorang laki-laki atau wanita, ya, yang mendekati anakmu, cocok dengan anak, asal dia agamanya bagus, akhlaknya bagus, cukup, ya. Apalagi kalau misalnya dia kaya raya, pendidikan tinggi, lebih cakep lagi. Agama dan akhlak saja tuh udah memadai dalam pandangan Islam, ya. Dalam pandangan Islam, agama dan akhlak itu sudah bagus, ya. Cuma kan kita perlu juga status sosial, ya. Kan kita bermasyarakat di zaman modern, penting juga yang berpendidikan, ya, juga memiliki usaha atau pekerjaan atau bahkan mungkin keturunan yang baik-baik, bagus juga, boleh sekalipun nanti misalnya nggak dapat itu, ada cuma orang agamanya lumayan, ahlaknya bagus, cukup, ya, minimal itulah, maksimal boleh, ya. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan kita semua agar apa, memenuhi hak anak tuh Pak. Hak anak itu jadi kewajiban. Gak banyak yang dituntut anak, cuma 3 dalam pandangan Islam yang utama nih.
Ada 10 yang lainnya, tapi yang utama ini 3 ini aja Pak. Ya. Apa? Satu, memberi nama yang baik. Yang kedua, memberikan ilmu ya yang bagus. Yang ketiga, segera menikahkan jika sudah tiba atau pantas untuk dinikahkan. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.